Kericuhan ini terjadi saat pemilihan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI, Kecamatan Pamuahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kericuhan dipicu akibat salah paham antara panitia pemilihan dengan peserta yang terdiri dari 72 OKP saat proses pemilihan Ketua KNPI. Beruntung keributan tidak berlangsung lama dan proses pemilihan pun berlangsung lancar. Pada proses musyawarah tadi memang ada dinamika dalam proses musyawarah. Kami itu biasalah berbeda pandangan, berbeda argumentasi yang mengakibatkan ada sedikit ricuh sedikit, tapi itu berlangsung hanya kurang lebih 3-5 menit dan setelah itu diselesaikanlah beres-beres. Musyawarah KNPI tingkat kecamatan ini akhirnya memilih Heri Gunawan sebagai ketua periode 2021 hingga 2023. Pemirsa, tingginya intensitas hujan menyebabkan banjir bandang di Purbalingga, Jawa Tengah. Akibatnya 3 kios pedagang di bantaran sungai hanyut terbawa arus air. Tiga kios pedagang di Pasar Runjang, Desa Tunjung Muli, Purbalingga, Jawa Tengah, terbawa derasnya banjir bandang yang menerjang Sungai Muli. Peristiwa ini sempat membuat para pedagang dan warga sekitar sungai panik. Doli, awas Mas Doli! Air Sungai Muli meluap saat hujan deras melanda kawasan Purbalingga. Akibat banjir bandang, turap bantaran sungai setinggi 5 meter longsor. Warga diminta selalu waspada terjangan banjir bandang di musim penghujan. Waktu itu, hujan, iya. Kan hujan di sono. Terus besar gitu kan. Banjir. Juga banjir. Nah, tapi di sini sudah mulai hujan. Ya. Kemudian? Terus ini, air sampai sini ini naik ini. Ya naik ke sini emang. Ke pasar ini. Meski turap yang longsor belum diperbaiki pasca banjir bandang, para pedagang tetap berjualan. Warga berharap pemerintah kabupaten segera memperbaiki turap agar tidak terjadi longsor susulan. Proyek Jalan Palopo Toraja rawan longsor meski sering dibenahi. Material pecahan batu, kayu, dan tanah masih terus berjatuhan dari area bukit hingga menjadi ancaman bagi pengguna jalan. Warga yang melintas terpaksa lari untuk menghindari bebatuan yang jatuh dari tebing. Meski sudah berkali-kali dibenahi, namun reruntuhan bebatuan dari area bukit masih sering terjadi, hingga mengancam keselamatan para pengguna jalan yang melintas. Bencana alam ini diduga karena tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Pemicu lainnya diduga adanya pergerakan tanah bekas galian proyek yang membuat lahan mudah longsor. Akibatnya, ribuan warga yang ada di Kecamatan Bastem dan Bastem Utara, Kabupaten Luwu terisolir. Kejadian-kejadian seperti ini harus diperhatikan oleh pemerintah daerah, terutama yang pemerintah provinsi, untuk bagaimana ini tidak terjadi seperti ini. Karena kami duga proyek ini tidak memiliki KLHS. Memang ini proyek baru ya Pak? Ya, ini proyek baru dari provinsi. Ini merupakan proyek dari provinsi untuk bagaimana membangun jalan trans penghubung antara Palopo dan Toraja Utara dan 2 Toraja Utara. Untuk membuka akses jalan yang tertutup material longsor, 3 unit alat berat dikerahkan ke lokasi.